podcast lover dimanapun kalian berada, kali ini kita datangkan tamu spesial yang beda. Kali ini dari Lampung. Bedanya apa? Karena ternyata dia itu mantan duta genre loh teman-teman. Dan sekarang menjadi PKB. Duta genre jadi PKB, apakah dia orang dalam ataukah Ilham punya orang dalam? Namanya Ilham soalnya nih teman-teman. Namanya Muhammad Ilham nih. Sekarang menjadi penyuluh KB perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Dan informasinya dia belum nikah. Ya, jadi sangat recommended ya pegawai pusat ini ya. Baik, selamat siang Ilham. Halo, selamat siang teman-teman Banyumas. Yes, asik. Kayaknya nih di sosmed sibuk banget. Lagi sibuk apa nih hari ini Ilham? Iya nih sibuk Lagi banget, di kontak aja susah. banyak banget. Wow. Banyak apa di sana? Banyak kegiatan. Terakhir ini lagi pelayanan KB serentak Hari Kartini sampai tanggal 26 hari ini terakhir. Nah, kalau di Jateng nih lagi musim pemilihan Dugen nih. Apa di sana juga sama? Untuk Provinsi Lampung di tahun 2024 belum. Oh, belum. Oke. Nah, aku penasaran nih, Ilham tuh sebenarnya duta genre tahun berapa sih? Karena kalau sekarang berarti usianya berapa sekarang? Sekarang 29. 29. Waktu itu jadi duta genre tahun berapa? Aku duta genre Provinsi Lampung tahun 2016. Wah, 2016 berarti itu ketika kamu 16 berarti kuliah ya? Iya, benar. Oh, berarti jalur apa nih duta genre? Jalur sekolah ya? Iya, jalur perguruan tinggi. Kalau 2016 belum ada bagian jalur. Oh, jadi langsung aja gitu. Awalnya gimana sih bisa masuk duta genre? Soalnya waktu aku kuliah tuh aku nggak kenal tuh sama genre-genre kayak gitu. Ya, jadi pertama kali kenal duta genre itu dulu waktu ketika pertama kali masuk kampus, lagi masa perkenalan atau ospek gitu ya. Jadi di ospek itu ada demo UKM atau perkenalan seluruh UKM yang ada di kampus. Nah, salah satunya adalah UKM Pikir Sahabat UIN Raden Intan Lampung. Nah, mereka selain mendemokan organisasi Pikir Remaja juga memperkenalkan para duta-duta genre yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Dan alhamdulillah waktu itu memang prestasi dari duta genre Pikir UIN Raden Intan Lampung itu luar biasa karena ada yang sampai mewakili Provinsi Lampung untuk di tingkat nasional. Makanya saya termotivasi, apa sih ini duta genre kok kayaknya keren gitu. Oh gitu, ini berarti gara-gara Pick Air-nya ya. Iya, benar. Benar-benar udah ada di sana, makanya bisa terinspirasi nih. Terus selama waktu tertarik tuh, berarti kan waktu ospek itu langsung tertarik tuh dan itu langsung masuk jadi anggota Pick Air gitu, terus langsung ikut duta genre atau masih jadi anggota dulu gitu agak lama, atau langsung aja gitu langsung ikut ajang-ajang Dugen gitu. Iya. Jadi setelah tertarik itu kan ada open recruitment, jadi aku daftar tuh di PR Sahabat itu sendiri. Jadi anggota, kemudian selama kurang lebih 1 tahun jadi anggota di PIK remaja tersebut. Ada pemilihan duta genre tingkat kampus, tingkat perguruan tinggi. Aku ikut di situ dan alhamdulillah masuk ke 5 besar. Karena yang dikirim saat itu yang di tingkat provinsi adalah yang juara 1 saja. Jadi aku coba untuk ikut seleksi yang di tingkat kabupaten kota. Jadi peserta duta genre provinsi pada saat aku dulu itu selain dari kampus juga dari perwakilan kabupaten kota. Dan kebetulan aku terpilih mewakili kabupaten aku sendiri untuk pemilihan duta mahasiswa kalau dulu ya, masih duta mahasiswa genre. Terus dari perjalanan itu tuh waktu awal kenal langsung ibaratnya nih kenal langsung jatuh cinta nih kalau boleh aku bilang nih langsung jatuh cinta nih langsung mau ikutan langsung tertarik. Pengalaman yang paling Ilham inget atau paling berkesan gitu selama menjadi duta genre? Pengalaman berkesan banyak banget sih sebenarnya. Kegiatannya banyak ya kalau jadi duta genre itu. Ya karena banyak aktivitas yang kita lakukan setelah kita bergabung menjadi bagian dari duta genre Provinsi Lampung, karena kita juga
selalu dilibatkan oleh perwakilan BKKBN. Jadi setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan program genre pasti duta genre diajak. Baik itu kegiatan ke pelosok-pelosok, ke kabupaten kota, bahkan ke tingkat nasional, jambore kreativitas genre saya juga pernah mengikutinya seperti itu. Ilham, kalau boleh tahu nih, kegiatannya tuh ngapain aja sih kalau dari duta genre? Apakah sesibuk itu dan apakah Ilham nggak merasa Mas kan waktu itu masih kuliah nih kan? Ya. Biasanya anak kuliah banyak main acara main nih sama temen-temennya nih. Ini nggak ganggu tuh kesibukanmu sebagai mahasiswa gitu-gitu. Dan kegiatannya ngapain sih kalau jadi duta genre? Apa hanya datang ke acara gitu, cuman kayak si hi gitu aja terus udah, atau kalian melakukan apa sebagai duta genre? Ya, jadi justru banyak manfaat yang saya terima ketika saya bergabung menjadi bagian duta genre Provinsi Lampung. Pertama, dapat teman-teman yang antar kampus, antar kabupaten kota, tidak hanya lingkup di kampus saya itu sendiri. Kalau berkaitan dengan sisi akademik, ya buktinya alhamdulillah saya lulus dengan tepat waktu. Meskipun saya banyak cakep terus duta genre, yang pasti kita bisa membagi waktu. gitu. Pengalamannya luar Nggak biasa ganggu banyak. ya berarti ya Ilham ya. Ya, dan selama menjadi duta genre juga banyak hal. Salah satunya bisa sosialisasi ke remaja-remaja di sekolah, kemudian di panti asuhan, saya juga pernah. Kemudian juga remaja-remaja yang ada di pinggir-pinggir kota itu banyak sekali. Nah sekarang tuh Ilham kan jadi penyuluh KB nih, berarti ikut seleksi CPNS-nya dulu di tahun 2020 ya? 2019 karena COVID. Oh gitu, kan baru lansarnya di 2021. Oh, Benar. ikut seleksinya di 2019. Nah, apakah ini ada hubungannya karena pernah jadi Dugen, terus ada inspirasi mau jadi penyuluh KB, atau ada yang ngajakin nih teman-teman di BKKBN udah jadi penyuluh KB, atau gimana ceritanya sampai sekarang jadi penyuluh KB nih duta genre kita nih? Iya, pertama kenapa saya mendaftar menjadi penyuluh KB? Karena memang formasi jurusan saya itu sangat terbatas. Di antara salah satunya ada di BKKBN. Dan apa tuh jurusannya tuh? Masuk, ya, jurusannya komunikasi penyiaran Islam di UIN Raden Intan. Oh gitu. Ya seleksi mengikuti rangkaian seleksi seperti calon-calon pada umumnya, karena kita juga kan sistemnya kreatif tuh. Nggak mungkin akan ada orang dalam, karena setelah kita nilai akan langsung muncul. Iya benar, kita pakai CAT ya, udah gak pakai orang dalam. Memang mungkin kebetulan aja Dugen jadi PLKB gitu ya. Terus tapi selama jadi Dugen terus sekarang jadi PLKB, ada nggak yang kayak wah ini kayak dampak gitu, dulu ikut Dugen ada yang kebawa nih, mungkin pengalaman dari Dugen kebawa menjadi bekal saat masuk menjadi penyuluh? Ya, artinya ada, karena kan kalau program genre itu menjadi salah satu program kita ya di BKKBN. Kemudian juga di remaja, program genre kan juga menjadi salah satu tupoksi seorang penyuluh keluarga berencana. Tentunya dengan lebih tahu duluan mengenai genre, pasti juga saya menjadi lebih paham duluan nih program genre itu seperti ini, bagaimana caranya memberikan edukasi kepada remaja terkait triad KRR, 5 transisi kehidupan remaja, dan yang lain sebagainya. Nah sekarang apakah Mas Ilham juga punya binaan genre di wilayahnya? Ada pasti itu. Gimana tuh? Gimana rasanya dulu jadi Dugen, sekarang malah menjadi pembinanya nih? Sama nggak? Sama, maksudnya anak-anaknya sama nggak waktu kayak zamannya Mas Ilham dulu tuh? Ya namanya saya generasi milenial ketemu dengan generasi zilenial gitu kan. Jadi gimana tuh? Sedikit perbedaan. Kalau anak-anak sekarang kan lebih bermain ke visual gitu. Ketika kita mau memberikan sosialisasi, edukasi dan yang lainnya, untuk saat ini kita lebih menggunakan media-media apa sih yang lagi hype saat ini. Gitu. Terus karena Mas Ilham Dugen, jadi sekarang punya wilayah, punya binaan Dugen juga, dan jadi kayak udah punya bekal, wah bayangan Dugen tuh harusnya begini-gini nih, walaupun sekarang menghadapi generasi zilenial ya. Yeah. Nah, Mas Ilham kalau jadi Dugen itu kan kayaknya ada karantinanya ya? Benar.
Seputar apa sih kalau boleh tahu di karantina itu diajarin apa aja waktu jadi dugen? Oke. Waktu jadi duta genre, selain penilaian dari wawancara, kemudian ada presentasi, di situ juga akan ada unjuk minat bakat dari para peserta duta genre. Selain itu juga akan diberikan edukasi-edukasi baik dari intern BKKBN maupun mengundang ekstern di luar BKKBN, diantaranya public speaking dan yang lain sebagainya. Wih, aku jadi inget nih public speaking. Mas Ilham juga aktif loh kayaknya nge-MC dan lain-lain. Apa ini karena eh, hasil dari karantina dugen atau emang sebelumnya udah punya jiwa-jiwa public speaking nih? Sebenarnya saya termasuk orang yang introvert. Oh ya, oh ya, Jadi introvert jadi dugen. Beneran nih introvert nih. kalau orang nggak ajak ngobrol duluan ya saya diam aja gitu kan. Tapi Oh ketika gitu. Ya terus? join di Duta Genre, ya mau nggak mau karena kita bertemu dengan teman sebaya, memberikan sosialisasi, begitu pun ketika ada event-event dari perwakilan BKKBN, pasti para Duta Genre itu selalu dituju, entah itu jadi icebreaker, kemudian juga jadi master of ceremony, moderator, dan yang lain sebagainya. Itu menjadi pembelajaran awal saya sampai saat ini, saya bisa menjadi seorang MC profesional. Oh jadi gitu. Kayak sebuah latihan yang harus wajib tapi nggak berasa wajib gitu ya waktu jadi dugen ya, kayak dipaksa tapi nggak terkesan kepaksa gitu ya. Terus Mas Ilham, menurut Mas Ilham nih, karena ini ada beberapa gosip ya, katanya kalau udah jadi dugen tuh banyak sekali perubahan gitu ya, baik yang positif dan negatif gitu. Perubahan dari segi lingkungan, sekarang cara gaulnya udah berubah kalau masuk dugen, terus juga lingkungan pertemanannya berubah, pola gaya apa ya namanya ya, dalam bahasa halusnya circle-nya jadi berubah gitu. Apakah iya? Apakah kalau udah jadi dugen jadi dugem lagi jadi duta genre itu banyak perubahan dalam sisi pergaulannya gitu, Mas Ilham? Boleh dikasih bocoran dong? Kalau bagi saya pribadi banyak sekali manfaat. Perubahannya yang pasti perubahan menjadi lebih baik ya. Di antaranya tadi yang tadinya menjadi orang yang diem, ketika join di Duta Genre bisa bersosialisasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Itu pun juga akan berpengaruh dengan circle kita, karena ketika kita gabung dengan orang-orang yang produktif, ini menurut saya Duta Genre ini adalah orang-orang yang produktif nih, orang-orang yang memiliki perencanaan, generasi berencana. Jadi kita juga akan ikut termotivasi gitu. Kita juga akan menjadi semangat. Misalkan teman saya, wah dapat beasiswa S2 nih, saya juga harus nih. Gitu. Oke. Wah, saya jadi menyesal ya, dulu waktu muda saya nggak kenal dugen. Nah, berarti kalau di Lampung dugen itu udah sangat terkenal gitu, kayak udah banyak remaja yang tahu ya sekarang. Kalau menurut Mas Ilham nih, dari Duta Genre yang sekarang sampai sekarang ada ajangnya ini, kalau menurut Mas Ilham ini nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dan yang harus mungkin sekarang tuh harus dihilangkan gitu dari rekrutmen, dari pola pendidikan dugen, pola kayak manajemennya gitu, atau apanya gitu. Kalau dari sisi Mas Ilham yang dulu jadi dugen dan sekarang malah membina gitu kan, punya binaan genre di wilayahnya. Iya, yang saya salut dari Duta Genre terutama teman-teman di Provinsi Lampung, meskipun saya sudah tidak menjabat sebagai duta, kemudian juga saya sudah tidak bergabung dalam kepengurusan genre Lampung, tapi setiap ada event biasanya kami selalu diundang seperti itu. Jadi silaturahmi itu sangat penting sekali, maupun dari generasi awal sampai sekarang kami masih punya grup untuk bersilaturahmi. Itu tentu yang sampai saat ini masih, kalau bisa masih bisa dilestarikan gitu, karena kan selain kita juga silaturahmi, pasti juga kita akan mendapatkan semacam kolega ataupun yang lainnya ketika kita membutuhkan bantuan seperti itu. Dari segi positifnya di Duta Genre. Nah, kalau yang perlu ditingkatkan nih dari Duta Genre, ajang Duta Genre sekarang nih, kira-kira dari kacamata Mas Ilham ini apa nih?
Yang perlu ditingkatkan yang pasti apa ya, tidak terlalu banyak sih kalau di Lampung karena remaja-remaja sudah tahu gitu kan tentang duta genre. Bahkan ada salah satu pageant itu yang menganggap duta genre ini keren gitu. Nggak hanya cuma foto-foto, selfie-selfie nampang-nampang, tapi Iya. mereka punya kegiatan nyata. Gitu. Kalau boleh dibagi nih Mas Ilham, kegiatan yang paling berkesan yang menurut Mas Ilham ini masih belum bisa gampang dilupakan atau masih sangat teringat jelas gitu selama menjadi Dugen, itu kegiatan yang kayak apa sehingga kayak memberi pengaruh gitu ke Mas Ilham sekarang? Oke. Jadi waktu itu saya dilibatkan kegiatan kerjasama dengan Komisi 9 DPR RI. Jadi Duta Genre juga dilibatkan kegiatan kolaborasi itu. Jadi kita keliling kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Kenapa saya bilang berkesan? Ya karena kita tahu kondisi masyarakat kita yang berbeda-beda, yang mereka sangat antusias banget gitu loh. Kami datang itu kayak wah keren nih. Gimana sih Kak caranya biar jadi duta genre seperti itu. Jadi itu salah satu pengalaman yang berkesan karena ya saya bukan artis tapi orang-orang bisa se-excited ini terhadap saya gitu. Wih, asik banget ya kayak malah ya. Jadi bukan artis malah kayak jadi orang penting nih tiba-tiba gara-gara ikut Duta Genre. Wah. Tapi kegiatan rutin Duta Genre di Lampung dan yang Mas Ilham bina tuh ada ya rutin gitu. Semacam apa tuh kegiatannya kalau sekarang tuh? Biasanya teman-teman yang sudah join di Duta Genre kan mereka juga akan gabung di Forum Genre Lampung tuh. Nah, disitulah kegiatan-kegiatan nyata yang akan dilakukan. Biasanya waktu kita mendaftar atau ikut seleksi Duta Genre, kita punya project apa nih? Jadi setelah kita dikukuhkan sebagai Duta Genre, kita harus realisasikan project-project yang sudah kita rancang waktu kita presentasi sebagai Duta Genre. Selain itu juga kegiatan dari organisasi Forum Genre tersebut. Kalau untuk yang tahunan, kita biasanya ada EduCamp, tiap tahun sekali EduCamp. Kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi berbasis masyarakat dan yang lain sebagainya. Oke, jadi memang kalau di Lampung sudah aktif gitu ya, berarti sudah banyak. Nih kalau berarti kan sekarang Mas Ilham punya genre binaan juga nih, anggotanya juga mungkin banyak ya kalau di sana ya. Itu berarti dari jalur sekarang pakai jalur-jalur sekolah sama jalur masyarakat atau udah digabung aja namanya sekarang? Kalau karena saya bilang binaan desa jadi lebih ke basis masyarakat sih, tapi kalau untuk pemilihannya kita sudah tidak berdasarkan jalur lah. Oh gitu, sekarang udah gitu ya. Nah kalau Mas Ilham kan karena wilayahnya desa nih, susah nggak sih ngajakin anak-anak remaja di desa buat join ke genre gitu? Harus pakai trik khusus kah atau mereka sudah punya kesadaran diri kalau di tempatnya Mas Ilham? Ya, yang pasti kalau awal-awal mungkin agak sulit ya karena basis kita di desa dan jam kerja kita juga jam sekolah mereka gitu. Oh iya benar banget, jam kerja jam sekolah. Mempertemukan jadwalnya itu yang agak sulit. Tapi ya memang saya usahakan ketika saya bisa hadir, ya apa-apa. Saya juga pernah kok ngasih penyuluhan malam hari gitu. Tapi nggak masuk ke sekolah gitu Mas Ilham melakukan penyuluhan di sekolah gitu? Di sekolah iya. Di sekolah tetap. Di sekolah iya. Kalau di masyarakat kita lebih ke kerjasama dengan Karang Taruna. Oh iya, di sana ada Karang Taruna ya. Jadi biar diajakin aja ya. Mas Ilham kalau boleh bagi pengalaman nih, apa kesan masyarakat desa nih, terutamanya remaja desa, pas diceritain ada yang namanya genre. Apa tuh reaksi mereka yang pertama? Katanya tadi kan kata Mas Ilham agak susah mudah nih waktu yang pertama-tama. Ya pasti mereka akan sangat asing ya. Apa sih genre? Ada yang bilang genre, banyak banget istilah-istilah. Respon apa menurut mereka pertama Pak? Apa ini urusan KBKB gitu kah? Atau Iya pasti. pasti gitu ya. Oh pasti. Sama berarti.
Berarti mereka sama ya bayanginnya, oh ngapain ngurusin gini, tapi akhirnya bisa mau gabung kan? Ya, Ya oke. Kalau remaja-remaja di Lampung nggak banyak kasus-kasus kenakalan remaja gitu-gitu nggak, Mas Ilham? Mungkin karena genrenya udah mulai jalan dan mulai terkenal, apa udah nggak banyak kasus yang kenakalan remaja atau masih ada? ya kalau dibilang nggak ada kayaknya nggak mungkin sih. Tapi masih, cuma mungkin Masih. sudah tidak terlalu banyak karena kita juga selalu punya program-program yang berkelanjutan dan bertingkatan gitu. Kalau di provinsi kan ada genre Lampung, kabupaten kota ada genre kabupaten kota, kemudian di desa kan ada PIK. Jadi satu komando ketika ada informasi-informasi mengenai program genre ya kita akan bantu sebarluaskan ke masyarakat gitu. Salah satunya tentang kekerasan dan yang lain sebagainya. Gitu. Lagi kalau di kabupaten saya kan dinasnya gabung antara PPPA dan PPKB, jadi ya kita saling bersinergi. Gitu. Oh iya, kan ini ya urusannya hampir mirip yang diurusin ya kalau sama PPPA ya. Iya ya. Ya, terus Mas Ilham, nih aku jadi lupa tadi mau nanya apa. Bentar. Nah, Mas Ilham, ini kan sekarang berarti udah berapa lama jadi penyuluh? 2019 kan baru rekrutmen ya? 2020 ya maksudnya? 3 tahun. Nah, 3 tahun dari penyuluh KB, kegiatannya nih kan mirip nih. Dulu kan jadi Dugen juga sebagian kegiatannya BKKBN. Yang dirasain nih, enakan pas jadi Dugen atau enakan jadi penyuluh KB? Ini pertanyaan agak aneh ya. Kalau jadi penyuluh KB banyak tuntutannya, Mbak. Oke, tapi kan ada gajinya tuh. Kalau Dugen dapat gaji nggak sih? ya kalau ada kegiatan biasanya kami dikasih transport. Oh gitu. Oh iya benar. Tidak ada beban seperti penyuluh KB yang harus target ini. Oh iya kan jadi banyak ya yang ngurusinnya, nggak cuma urusan genre sekarang ya. Ada BKR juga nggak kalau di tempatnya Mas Ilham? Ada BKR, semua Poktan diwajibkan harus aktif kalau di tempat kami. Oh gitu. BKR itu kan buat keluarga yang punya remaja nih. Urusannya sama intinya ya, buat ngurusin remaja tapi lewat jalur keluarga. Nah kalau tadi untuk remaja kan kegiatannya kalau di tempatnya Mas Ilham udah lewat genre, ada PIKR. Kalau BKR-nya tuh aktif jalannya, terus pembahasannya tuh apa sih biasanya kalau di BKR Mas Ilham? Banyak sih. Sama kah sama genre? Maksudnya topik-topiknya tentang cash flow gitu-gitu. Ya hampir sama, cuma kan ada beberapa perbedaan karena kan kalau BKR lebih ke orang tuanya ya, orang tua yang di remaja yang pasti aja parenting, terus 1001 bicara itu, kemudian juga program-program yang lainnya yang sesuai voksi kita di penyuluh KB, materi-materi juga yang berkaitan dengan remaja seperti itu. Iya, tapi kayaknya buat Mas Ilham karena dulu jadi duta genre, kayaknya dia ringan-ringan aja nih jadi penyuluh ya. Ya nggak sih, sama kan, mirip senyum-senyum ya lagi. Ya kan dulu kalau Dugen juga sering lakukan penyuluhan kan, kalau nggak salah kalau Dugen tuh datang ke sekolah kemana gitu kan? Ya benar. Sama, cuman bedanya sekarang kalau jadi penyuluh KB topiknya jadi banyak gitu ya? Ya bertambah. Bertambah macam-macam, jadi nggak cuman urusan remaja gitu. Wah, nih Mas Ilham nih kan berarti belum nikah kan? Kenapa belum nikah? Gue sponsor. Iya. Teman-teman Mas Ilham waktu jadi Dugen, apakah ada juga yang kayak Mas Ilham akhirnya nyantol di BKKBN, atau yang Mas Ilham tahu nih ada lagi nggak yang nyantol di BKKBN? Sejauh ini sih belum ada sih. Belum ada, makanya tadi aku heran, kamu nih jangan Mas Ilham ini pakai orang dalam soalnya. Ternyata aku baru ingat kalau kita seleksinya pakai CAT ya. Orang dalamnya susah. Bener.
Apakah Mas Ilham merasa ini sebuah takdir yang menyenangkan atau masih ada harapan lain gitu ya setelah jadi Dugen jadi penyuluh KB, ataukah ini sudah cukup menurut Mas Ilham? Ya, sejauh ini sih masih enjoy ya, menikmati sebagai seorang penyuluh KB dengan segala aktivitas yang sangat luar biasa, bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat. Ya, alhamdulillah masih nyaman menjalani. Nah, kalau boleh nih Mas Ilham, kalau ngasih rekomendasi nih ke remaja-remaja yang mungkin nonton, karena nanti kita akan share nih video ini, kira-kira nih perlukah mereka tahu genre dan perlukah semua remaja tuh gabung di genre, atau kalian boleh kok belajar di mana aja, nggak harus di genre? Kalau menurut Mas Ilham nih. Ya, oke, untuk seluruh Gen Rangers di Indonesia, penting sekali mengetahui tentang program generasi berencana, karena perencanaan yang baik itu akan memberikan dampak ke masa depan kita yang lebih baik. Program genre juga banyak manfaatnya mengenai transisi kehidupan remaja, kemudian juga teriak KRR, dan kegiatan-kegiatan yang tentunya up to date di zaman sekarang, yang tentunya juga tidak mengesampingkan nilai-nilai genre seperti itu. Nice. Kalau dengar dari Mas Ilham jadi optimis nih Mas Ilham, karena beberapa daerah sekarang lagi ada pemilihan Dugen nih Mas Ilham. Sebagai mantan Dugen yang pernah lolos seleksi, kasih dong kisi-kisi atau motivasi biar pada optimis yang sekarang lagi pada seleksi. Ya, untuk para calon peserta Duta Genre di wilayah masing-masing, yang pasti yang perlu kita persiapkan adalah persiapkan diri, menjadi diri sendiri, be yourself, kemudian juga persiapkan materi-materi dan juga project, karena project itu sangat penting ketika teman-teman sudah dikukuhkan menjadi Duta Genre. Ketika teman-teman nggak punya project, ya teman-teman bingung ingin melaksanakan apa. Dan tentunya juga menjadi Duta Genre itu bukan hanya sekadar gelar, tapi juga aksi nyata membantu remaja-remaja yang ada di seluruh Indonesia menjadi remaja yang berkualitas. Keren banget, emang beda ya kalau dari Duta Genre tuh. Ini kayak serasa lagi orasi, lagi seleksi ya. Kalau dulu gini, atau lebih heboh ya. Kalau pas lagi seleksi Dugen kan udah harus pakai baju, udah disiapin. Itu tuh yang nyiapin sendiri atau enggak sih Mas Ilham kalau lagi seleksi gitu? Atau ada timnya? Dari baju kayak atribut apa aja gitu-gitu. Saya sampai program visi misi. Ya, kembali ke pribadi masing-masing sih yang pertama. Tapi juga ada beberapa yang memang disupport oleh kampusnya, kemudian oleh daerahnya, mereka mendapatkan sponsor dari mulai baju dan yang lainnya. Tapi kalau untuk yang program-program yang lainnya itu harus dipersiapkan sendiri. Biasanya kan kita akan tanya, nanti setelah jadi Duta Genre apa nih yang mau kamu lakukan? Program apa yang ingin kamu canangkan ke remaja-remaja? Oh gitu, berarti emang bukan sekedar ajang main-main kayak hore-hore biasa ya, memang tetap harus disiapin ya programnya, nggak bisa ngarang ya. Ya. Bener-bener ada jurinya ya Mas Ilham ya. Benar. Jurinya per itu ya, kayak kalau nggak salah ada berapa sih kayak kategori gitu nggak sih? Kalau di Provinsi Lampung jurinya itu kemarin biasanya sih ada sekitar 5. Dari BKKBN sendiri ada, kemudian dari BNN ada, dari public speaker ada, terus dari Duta Genre sebelumnya, sama influencer gitu. Tuh, macem-macem tuh. Mereka menilai dari sudut pandang mereka ya. Wih, banyak banget. Tapi sebelumnya dikasih pembekalan dulu nggak sih kalau mau kayak gitu? Atau langsung aja? Oh, ada pembekalannya. Betul, ada karantina. Pas karantina dikasih pembekalan pelatihan gitu. Ya, benar. Nah, hasil pelatihan itu yang sekarang kepake sebagai penyuluh KB yang bagian mana tuh, Mas Ilham? Yang sampai sekarang yang masih terbenak di saya adalah ketika kita ingin sosialisasi atau memberikan edukasi ke masyarakat, bahwasannya 5 menit pertama itu yang akan menentukan apakah Anda akan didengar atau tidak. Wih, terus apa lagi tuh bocorannya?
5 menit pertama ya yang Ya, menentukan. jadi di 5 menit pertama itu apakah orang-orang akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau tidak. Makanya di 5 menit pertama itu kita harus memberikan performa yang bagus, mungkin bisa dibuka dengan hal-hal yang unik. Kalau kita berbicara dengan masyarakat dengan hal yang biasa-biasa saja, ya mungkin mereka setelah 5 menit akan bosan, ngantuk. Gitu. Berarti 5 menit pertama adalah waktu menarik perhatian gitu ya. Ya, Jadi ilmu itu yang masih kepake sampai sekarang. Wah, ya mungkin itu tuh teman-teman kenapa Mas Ilham sekarang bisa lolos seleksi jadi penyuluh KB tuh. Itu keluar nggak di CAT Mas Ilham? nggak ada deh kayaknya. Ada ya? Nggak ada. Itu cuma kepake sampai kerja sekarang. Mas Ilham, wah berarti nggak ada sebuah pilihan yang bagus dulu langsung tertarik sama genre gitu ya. Banyak hal yang ternyata Mas Ilham dapatkan gitu ya. Dan saya jadi iri karena saya dulu tidak tahu ada begituan. Ya nggak apa-apa. Mungkin buat teman-teman remaja yang lain, sekarang ada yang namanya genre. Ayo kenalan. Bahkan ada ini ya Mas, media sosialnya genre sendiri ya, genre Indonesia Betul. ya. Betul. Nah, di situ udah lengkap, ada infonya ya. Nah, Ada IG, ada apa lagi sih? Udah ya, cuma IG aja ya. Facebook jadi itu. ada TikTok, ada YouTube, ada. TikTok ada juga. Ya. Wah, sekarang lengkap tuh. Kalian bisa belajar macam-macam dari situ dan kenalan sama duta genre tempat lain karena ajangnya udah nasional ya, Mas Ilham ya. Betul. Dan Mas Ilham nih, aku sebenarnya masih banyak tanya-tanya tapi udah yang bagian genre udah nih. Apakah boleh part 2 gitu kan? Nah, ini kan Mas Ilham nih, remaja kalau boleh nyentil ya, nih biarin editornya yang pusing sendiri ya, mau di cut atau gimana gitu. Nah, Mas Ilham nih, menurut Mas Ilham waktu zaman Mas Ilham dulu kan waktu Dugen 2016 itu ya, remaja waktu itu sama remaja sekarang itu kan kata Mas Ilham tadi beda tuh, mereka lebih suka visual gitu-gitu. Itu menanganinya atau menghandle mereka sekarang karena Mas Ilham sebagai penyuluh, ada nggak tekniknya yang kayak apa yang perlu bisa di-share ke teman-teman lain gitu? Karena kan juga mungkin ada penyuluh KB lain yang juga sekarang juga lagi menghadapi Gen Z gitu. Bagaimana cara berteman lagi dekat dengan Gen Z gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk di genre kemudian di PIK remaja sendiri kan kita ada namanya teman pendidik sebaya dan juga konselor sebaya. Sebenarnya itu bisa kita optimalkan tuh. Jadi teman itu adalah orang yang dekat dengan kita. Teman juga adalah orang yang ketika sedih dan senang itu akan berada dengan kita. Jadi intinya adalah menjadikan teman itu menjadi teman sebaya kita seperti itu. Iya, aku baru ingat. Karena generasi sekarang kan terkadang malah lebih kalau ada masalah ceritanya lebih ke teman daripada ke orang tua seperti itu. Kalau Mas Ilham tuh berarti masuk generasi Z nggak sih? Enggak ya? Milenial ya? Oh iya, milenial ke Z mungkin nggak terlalu berat ya, maksudnya nggak beda jauh. Iya, oh jadi bener ya, manfaatin itu tadi pendidik dan konselor sebaya ada itu, berarti itu yang dipegang buat menghandle mereka. Iya. Aku baru kepikiran tuh loh Mas Ilham loh. Karena kan kemarin ada isu tuh, isu antar generasi gitu. Antar generasi agak susah menyelaraskan, tetapi ternyata kuncinya itu. Kalau potensi nih menurut Mas Ilham kan sekarang mesti punya binaan genre nih. Potensinya anak-anak Gen Z yang sudah Mas Ilham kenali, mereka tuh sebenarnya berpotensi sekali di bagian apa sih? Ya, karena mungkin lebih ke visual tadi ya. Kayaknya lebih condong ke semacam kayak content creator gitu-gitu sih. Oh, mereka kalau bagian kayak gitu cepet nangkepnya ya? Iya. Dan mungkin mereka juga sekarang lebih suka belajarnya lewat media sosial gitu-gitu ya, Mas Ilham ya? Iya, benar. Kayak mungkin tips-tips kalau di genre kan biasanya materinya tentang cash flow, terus apa lagi sih, kesehatan reproduksi, terus life skill.
gitu-gitu. Mungkin mereka lebih suka ke area ke situ gitu-gitu. Ya, berarti udah punya gambaran nih. Mas Ilham sekarang di kantor apa di balai? Aku lagi di rumah karena habis ini mau ke provinsi. Wih, perjalanan ke provinsi, ada acara Ya. lagi? Ada penyelesaian berkas. Udah bukan urusan genre ya. Udah bukan urusan genre. Aku udah penyuluh KB gitu ya. Iya. Udah urusan. Jauh nggak dari situ kalau ke provinsi? Enggak sampai 1 jam. Oh, deket anak kota nih berarti. Kalau dari Banyumas ke provinsinya aja 5-6 jam loh ya. Oh, wow. Jauh. Pakai darat kan? Iya. Iya, di rumah nggak apa-apa. Makasih Mas Ilham loh udah berbagi sharingnya. Saya jadi tadinya tuh meraba-raba nih duta genre, penyuluh KB gitu-gitu, ngapain apa gitu. Ternyata memang banyak hal baiknya gitu-gitu ya. Mas Ilham, untuk terakhir nih, boleh dong kasih closing statement, quote boleh buat yang nonton, buat teman-teman remaja boleh, atau buat teman-teman milenial juga boleh. Oke, untuk seluruh Gen Rangers yang ada di seluruh Indonesia, program generasi berencana atau Genre ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua untuk memberikan masa depan yang keren, karena kita membutuhkan perencanaan yang keren juga. Oleh karena itu, mari menjadi bagian dari generasi berencana di wilayah kita masing-masing. Rencana itu keren. Cakep, berencana itu keren. Baik, terima kasih Mas Ilham. Dan yang saya petik dari Mas Ilham tuh, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti atas perbuatan kita sekarang nih. Dulu Mas Ilham hanya suka sama genre, ternyata genre membawa jalur rezekinya Mas Ilham gitu-gitu ya. Jadi apapun yang kalian lakukan sekarang, lakukan dengan baik, tetap optimis, belajar terus, dan percaya bahwa usaha tidak mengkhianati hasilnya gitu ya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Dadah. Terima kasih Mas Ilham.